Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada hari ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerah daripada Tuhan. Sebentar kita akan merayakan ulang tahun gereja. Kita ambil waktu sebentar. Kita akan menyaksikan sebuah video. Video ini didedikasikan dari para jemaat untuk gereja. Mengucapkan selamat hari ulang tahun GBI Live. Selamat ulang tahun GBI Live yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBI Live yang ke-8. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Live. Selamat ulang tahun yang ke-8 untuk GBI Live. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Mateus Nasrani mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8. Doa kami adalah supaya GBI Live terus dapat menjadi rumah, dapat menjadi keluarga yang aman untuk setiap jemaat dapat bertumbuh. Dan saya percaya bahwa GBI Live adalah rumah yang akan menciptakan banyak orang-orang hebat melahirkan anak muda yang berkarakter Kristus, profesional muda yang berkarakter Kristus, pengusaha-pengusaha yang berkarakter Kristus. GBI yang mengembangkan perusahaan, membawa banyak jiwa untuk Tuhan. Kami doakan untuk GBI Live selalu bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami melihat bagaimana Tuhan begitu bekerja dalam perkembangan Bapak yang luar biasa. Tuhan kita semua luar biasa. Harapan kami, GBI Live terus menjadi berkat bagi jemaat dan orang sekitarnya. Terus bersinar menjadi teladan bagi gereja lainnya sampai Tuhan datang kembali. Luar biasa. Dalam usia yang semakin dewasa ini, Maju terus, semangat terus. tetap maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy birthday.
Oke, ya. Tuhan berkati GB Live. Boleh saja. Oke. Oke. Bapak Ibu boleh silakan duduk terlebih dahulu. Pak Erwin sama Ari boleh taruh di sini. Oke, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, saya mau kasih surprise buat orang-orang yang menurut saya membuat GB Live bisa berjalan sampai hari ini, buat support dan dukungan yang luar biasa. Jadi saya nanti mau panggilkan satu persatu ya. Jadi yang pertama ini adalah sosok yang menurut saya sampai hari ini banyak membantu GB Live dan support, juga selalu positif terhadap apa yang saya lakukan di dalam penggebalaan ya. Jadi saya mau panggilkan Pendeta Rusdi dan Ibu Kesia, boleh maju ke depan. Oke, ini ada gift yang kita udah siapkan buat Pak Rusdi dan Ibu Kesia. Nah, nanti istri saya kasih ke Bu Kesia, saya kasih ke Pak Rusdi. Oke. Mau berkati, terima kasih buat pelayanannya. Oke. Yang berikutnya saya mau, kan biasanya kalau orang kasih gift ya jangan lihat dari nilainya tapi dari ketulisannya. Kalau ini boleh dilihat dari nilainya. Yang berikutnya ini juga satu sosok yang menurut saya dari awal mendukung gitu ya, kemudian juga banyak memberikan masukan, juga banyak memberikan support yang nggak bisa dinilai juga dengan materi ya. Jadi saya mau panggilkan Pak Sarino dan Ibu Lili sebagai ketua Pansel di GB Live. Ya, haleluya. Nanti dari Bapak Ibu yang terima, kalau sesudah ibadah mau tukar-tukaran silakan. Iya. Oke, terima kasih ya Pak Sarino buat supportnya selama ini. Nah, kalau ini menurut saya salah satu aset terbesar GB Live nih, ya, yang memberikan segala sesuatunya, baik dana, waktu, tenaga, ya, dan menurut saya luar biasa. Dan saya mau panggil ke depan, coba Chris ke depan untuk Chris. Isinya adalah rantai sepeda. Oke, benar ya Chris ya. Nah, kalau ini yang menurut saya kalau saya membutuhkan bantuan, ini juga jadi andalan-andalan gitu ya. Dan sampai hari ini saya melihat komitmennya nggak pernah berhenti dalam pelayanan, dan saya bersyukur bisa ada mereka di gereja ini ya, khususnya untuk membantu anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau panggil Marta sama Yanti, boleh ke depan menerima gift ini ya. Terima kasih buat pelayanan sekolah minggu selama ini. Ini adalah diminum 3 kali sehari supaya enteng jodoh itu sih. Oke, terima kasih. Nah, di sini orangnya udah ada orangnya. Nah, ini juga menurut saya beliau ini ada dua orang yang menurut saya juga banyak bantuan, terus selalu mau mencoba belajar hal-hal yang baru, terutama di dalam pelayanan. Jadi saya bersyukur mereka berdua ini bisa terus bertumbuh di GB Live, dan saya terus mendorong beliau berdua untuk terus maju dalam GB Live. Saya mau panggil Bu Joyce sama Bu Ahun, boleh maju ke depan. Ya, Bu Joyce sama Bu Ahun boleh maju ke depan. Ya, terima kasih ya buat pelayanannya. Haleluya, Bu Ahun. Iya, Tuhan berkati ya. Terima kasih buat pelayanannya selama ini. Oke, nah ini yang terakhir ya. Kayaknya nggak semua nih, ada satu. Ini yang terakhir dan menurut saya juga banyak sekali membantu setiap minggu, nggak pernah kenal lelah. Jadi kita
kita mau berterima kasih buat semua tim musik yang ada di sini, saudara ya. Jadi nanti istri saya boleh bagiin satu-satu ya. Buat Alfi, ini Alfi yang biasa main bass, ya. Bona, ya. Terus Wesley, ya. Lalu Rama, satu lagi mana ya? Oh di bawah kayaknya, nanti ya Yos ada di bawah. Nah ini Sonia, nah, biar beda soalnya cewek. Oke, terima kasih buat semua pelayanannya ya. Saya harap apa yang diberikan adalah sebuah apresiasi buat kita semua. Tuhan memberkati. Oke, kita akan memulai ibadah. Saya persilakan untuk Pak Rusdi untuk doa pembukaan. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi buat GBI Live. Haleluya. Katakan bersama saya, haleluya. Sekali lagi lebih semangat, katakan haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, lambaikan tangannya, haleluya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Jarang-jarang kita ibadah sore ya, tapi hari ini kita ibadah sore. Amin saudara. Ngomong-ngomong soal ibadah, ibadah untuk mengucap syukur seperti sekarang ini itu bukan kewajiban, tetapi itu adalah hak segala orang percaya. Amin. Bukan kewajiban, tapi itu hak kita untuk mendapatkan, untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah, yang kami kenal, yang kami kasihi di dalam nama Yesus. Banyak orang menilai hari ini adalah hari penderitaan, hari kesengsaraan. Tetapi bagi kami orang-orang percaya yang di dalam nama Yesus, hari ini adalah hari kemenangan buat kami. Karena Tuhan Yesus telah menggantikan kami mati di kayu salib, sehingga kami boleh mati terhadap dosa, mati terhadap penyakit, mati terhadap kutuk, dan mati terhadap kelemahan tubuh. Dan kami sekalian juga dibangkitkan oleh kebangkitan Yesus. Maka kami menjadi manusia yang baru. Maka kalau kami menjadi manusia yang baru, kami boleh melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Untuk kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami saat ini ya Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau. Urapi Bu Joyce yang akan membawakan puji-pujian. Urapi tim musik kami ya Tuhan, semuanya ya Tuhan. Juga urapi hamba-Mu Pendeta Junianto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan juga mampukan kami semua untuk menerima setiap firman yang ditaburkan di tempat ini yang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh berkemenangan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali pada hari ini kita boleh mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan kita telah menebus hidup kita dengan darah Kristus. Tuhan telah kembali menyucikan kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita angkat pujian ini kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Suci
Sudah Engkau membuat dosa kami putih seperti salju oleh darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak memperhitungkan pelanggaran kami. Engkau Allah yang tidak mengingat-ingat akan dosa kami. Kami datang sore hari ini Bapa untuk memperingati apa yang sudah Engkau lakukan buat setiap kami di atas kayu salib. Di atas kayu salib Engkau menanggung segala dosa dan pelanggaran kami. Sebab itu kami boleh berkata sore hari ini, kami adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa di atas kayu salib, supaya kami menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga sore hari ini kami boleh berkata kami adalah orang yang benar di dalam Kristus. Dan firman-Mu yang berkata Bapa, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebab itu kami orang-orang yang benar sore hari ini berdoa, memberkati bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus. Biar ada shalom-Nya Tuhan atas bangsa kami, ada damai sejahtera atas bangsa kami. Setiap anasir si jahat yang ingin mengebom, yang ingin membuat kerusuhan, yang ingin membuat bangsa ini tidak damai, kami percaya Tuhan bahwa di atas kayu salib Kau melucuti setiap kuasa iblis, sehingga mereka tidak sanggup untuk mengacaukan bangsa ini. Kami berdoa meminta damai-Mu atas bangsa ini Bapa, membawa bangsa ini keluar dari krisis kesehatan, membawa bangsa ini keluar dari krisis ekonomi Bapa. Dan doa orang benar, kami berdoa sore hari ini Bapa. Kami berdoa buat keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan. Apakah itu pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, kerabat kami. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, biar kiranya Tuhan menolong mereka semua, biar mereka juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan buat setiap kami yang ada sore hari ini di tempat ini Bapa, beri kami roh hikmat dan pengertian yang benar, supaya kami bisa melihat betapa panjang dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan di dalam hidup kami. Urapi hamba Bapa, biar Kau mengambil alih setiap kata, setiap kalimat, pikiran, perasaan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berjalan di dalam roh. Di dalam nama Yesus kita yang siap menerima pewahyuan yang baru, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya, haleluya. Bilang kanan kirinya, kamu diampuni Tuhan. Haleluya. Sore hari ini saya ingin mengajak kita semua dalam memperingati hari Jumat Agung untuk membuka firman Tuhan di kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat yang genap, dan ayat 9 kita akan baca bersama-sama. Jika saudara sudah menemukannya, Ibrani 12 ayat 1 sampai 9, saya mau mengundang saudara yang di rumah juga, ya, yang menonton ini secara online, untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dengan posisi hormat. Ibrani 12 ayat 1 sampai 9 saya akan membacanya terlebih dahulu. Saudara nanti akan baca ayat yang genap, dan kita akan bergantian sampai nanti ayat 9 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan menyampaikan kebenaran tekun memikul salib dan cita-cita yang dijadikan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam perbuatan melawan dosa, kamu sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku,
Janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang kasihnya, dan Dia bisa orang yang anaknya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika orang bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Ayat 9, 1, 2, 3. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh dan mereka kita. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh? Kita sebelum duduk taruh tangan saudara di dada, katakan bersama saya adalah roh, saya memiliki jiwa, saya tinggal dalam tubuh. Saya adalah roh, saya memiliki jiwa, saya tinggal dalam tubuh. Kasih tepuk tangan dulu buat roh. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan katakan di Ibrani 12 ayat 1 sampai 9 tadi ditutup dengan himbauan untuk kita taat kepada Bapa segala roh. Bahwa Tuhan adalah Bapa segala roh. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi, saudara? Bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah 100% manusia, tapi Dia juga 100% Allah. Tuhan Yesus ketika Dia menjadi manusia, Dia menjadi gambaran yang sempurna buat saudara dan saya. Kita bisa belajar tentang roh, jiwa, dan tubuh. Saya ulang-ulang dari dulu bahwa ketika kita berkoneksi dengan Tuhan, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka roh kita lahir kembali, roh kita menjadi hidup. Sehingga dari roh yang hidup ini akan meradiasi, ya, akan memberkati jiwa kita yang terluka, jiwa kita yang punya goresan, jiwa kita yang punya masalah dan seterusnya. Sehingga roh itu yang akan memulihkan jiwa kita, sehingga akhirnya jiwa ini pun yang dipulihkan, dan roh itu bukan hanya meradiasi jiwa, tapi juga meradiasi tubuh kita. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan sekitar 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib buat saudara dan saya, memiliki satu tujuan, supaya saudara dan saya akhirnya bisa beroleh akses oleh darah Yesus, beroleh akses kepada Bapa segala roh, supaya roh saudara lahir kembali, dan roh ini memberkati jiwa dan memberkati tubuh. Tahukah saudara bahwa hidup ini bukanlah hidup tanpa masalah? Bahwa hidup ini justru kalau kita mau jujur, hidup ini penuh masalah. Bilang kanan kirinya, semoga kamu bukan masalah saya. Di dalam hidup ini saudara, kita gak akan terlepas dari masalah, karena dunia yang kita tinggali adalah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, Yesus adalah gambaran yang paling sempurna saudara tentang roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam perayaan Jumat Agung ini, saya mau menyampaikan satu pesan yang sederhana. Bahwa ketika roh saudara berkoneksi dengan Tuhan, ketika roh saudara punya hubungan dengan Tuhan, ketika roh saudara dilahirkan kembali, maka roh ini yang akan memampukan jiwa dan memampukan tubuh saudara untuk sampai kepada garis akhir panggilan yang Tuhan sudah tentukan buat saudara. Dalam hidup ini akan sangat banyak tantangan yang akan membuat saudara dan saya pertama-tama yaitu lelah. Lelah dulu, saudara. Saya pernah membaca sebuah buku, judulnya adalah Angkatan yang Lelah, saudara. Bahkan Tuhan Yesus memberikan undangan buat orang-orang yang lelah. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu atau lelah, saudara. Ada orang yang lelah sama keadaan. Ada orang yang lelah sama anak-anaknya. Ada orang yang lelah sama pasangannya. Ada orang yang lelah dengan pekerjaannya. Sehingga ada begitu banyak saudara problem yang muncul gara-gara orang menjadi lelah, saudara. Ketika lelah itu dialami oleh tubuh, mungkin saudara bisa memulihkan diri dengan cara beristirahat, atau makan makanan yang kesukaan saudara, sehingga saudara bisa merasa good food, good mood.
gitu katanya ya. Makan sesuatu yang saudara senang sehingga saudara bisa energize up kembali ya, merasa punya energi kembali. Tapi apa jadinya kalau kelelahan itu menimpa yang namanya jiwa saudara? Jiwa terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Ada orang-orang yang berkata kepada saya, capek nih gua, tapi sambil pegang kepala. Jadi saya tanya, kamu pusing? Bukan, capek otak gua. Pernah saudara gitu? Capek mikir, capek stres, capek sampai terakhirnya saudara melihat sebuah masalah lalu berpikir, nggak habis pikir gue, capek banget. Nah itu saudara nggak bisa sembuh dengan makanan, tetapi saudara berusaha mencari obatnya lewat makanan. Makanya salah satu gejala atau efek ketika orang stres secara pikiran yaitu fooding. Tahu fooding? Fooding itu saudara mencari pelarian dari makanan. Saudara mulai ngemil. Dan biasanya saudara akan mencari yang bersifat manis. Wah, saudara stres, capek, saudara fooding, makan yang manis-manis. Berhari-hari saudara lakukan, lalu saudara tanpa sadar celana mulai sempit, perut mulai maju. Bukannya makan yang manis menghilangkan stres, justru mengakibatkan bertambah stres lagi karena berat badannya jadi naik. Ternyata salah satu penelitian, ketika orang fooding, ya ketika stres dia akan fooding, dan biasanya ada efek selanjutnya selain fooding apa? Shopping, belanja. Ini bukan masalah perempuan, saudara. Laki-laki juga ada. Ini full timer gereja kita aja, saudara, yang di bawah ini namanya Ari. Saya berkali-kali ngantor di sini awal-awal waktu kantor kita sudah direnovasi. Saya bilang sama PH, itu siapa sih orang ketok-ketok pintu terus? Tahu gak siapa yang ketok pintu? Paket. Saya tanya, ini siapa yang pesan paket? Ngatanya si Ari pesan paket. Pesan ini, pesan itu. Saya bilang, kamu ngapain pesan paket? Iya Pak, lagi banyak diskon. COD kok katanya. Tahukah saudara, di Indonesia itu ternyata banyak orang yang berbelanja padahal nggak punya uang. Akhirnya pakai apa? Pakai kartu kredit. Terus akhirnya pakai apa lagi? Pakai pinjol. Tahu pinjol? Pinjaman online. Akhirnya dikejar-kejar sama debt collector. Bukannya tambah bagus sesudah shopping pikirannya, justru jadi tambah stres. Saya mau bilang sama saudara bahwa jiwa yang saudara punya ini, kalau dia sudah lelah, Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat katanya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan. Di dalam terminologi kesehatan itu kanker tulang, saudara. Ini bukan semangat yang loyo loh, bukan semangat yang bengkok loh, semangat yang patah. Waduh, bagaimana tuh betulinnya? Semangat yang patah, jiwa saudara capek, jiwa saudara lelah. Dan kalau kita melihat kayu salib, kalau saudara melihat pengorbanan Yesus di kayu salib, saya mau tanya, waktu Yesus pikul salib, dia jatuh gak? Dia jatuh berapa kali? Dia jatuh 3 kali. Saya mau katakan di dalam hidup ini, saudara, bukan masalah saudara bisa jatuh atau enggak jatuh, tapi persoalannya apakah engkau bangun lagi ya waktu engkau jatuh? Yes. Sehingga kita bisa belajar kepada Yesus, karena Yesus punya roh yang terkoneksi dengan Allah Bapa, dikatakan Bapa segala roh. Dia juga punya jiwa, dia juga punya badan. Satu ketika di Yohanes pasal yang keempat, Alkitab katakan Yesus lelah seharian pelayanan, sehingga dia duduk di tepi sumur dan murid-muridnya pergi untuk membeli makan, saudara. Artinya sebagai manusia saat itu, tubuh Yesus bisa mengalami yang namanya kelelahan. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia begitu ketakutan sampai keringatnya itu mengeluarkan apa? Darah, saudara. Artinya apa waktu dia ketakutan? Berarti dia memiliki jiwa. Sebagai manusia biasa, bisa saja dia menyerah. Makanya dia berdoa, sekalipun seandainya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Seolah-olah dia mau bilang, aduh capek juga nih ya, aduh takut ya, aduh berat ya.
Jiwanya mengalami pergolakan karena tantangan yang sedang akan dia hadapi. Tubuhnya apalagi, saudara. Alkitab katakan dia dicambuk, dia diludahi, itu secara fisik, saudara. Secara fisik. Kalau saudara capek badannya, tadi saya bilang bisa saudara istirahat, atau saudara pergi ke tempat untuk dimasak dan sebagainya. Tapi kalau jiwa saudara lelah, ada orang yang pergi karaoke, ada orang yang pergi kongko, ada orang yang berjalan sama teman-temannya, ada yang pelariannya lari lah, atau goes sepeda lah dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang Yesus contohkan kepada saudara dan saya adalah apa yang membuat dia jatuh tapi terus berjalan, apa yang membuat dia tidak menyerah. Alkitab katakan dia tekun menanggung kehinaan sampai di kayu salib. Alkitab katakan sampai di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Berapa banyak orang tua sesudah menikahkan anaknya lalu berkata kepada saya, udah selesai tugas saya Pak sebagai orang tua. Udah selesai tugas saya Pak sebagai orang tua. Berapa banyak ada orang yang sebelum meninggal dia lihat hidupnya baik, dia berkata, sudah selesai waktu saya di dunia ini. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tahukah saudara, ada harinya saudara selesai. Ada harinya saudara harus menuntaskan apa yang sudah menjadi panggilan yang Tuhan tentukan dalam hidup saudara. Tapi banyak orang gak sampai garis akhir. Kenapa? Karena capek. Karena jiwanya capek, saudara. Karena jiwanya lelah. Dan apa yang bisa membuat saudara dan saya meneruskan langkah ini sampai garis akhir adalah Roh Allah yang ada di dalam saudara. Amin. Itu sebabnya Tuhan memberikan Rohnya tinggal di dalam saudara. Itu sebabnya ada gairah di dalam saudara yang mungkin kita melihat, aduh, kok dipikir-pikir gitu ya, kok hidup begini banget ya. Tapi di dalam hati ada yang ngomong, sabar, terus berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Saya masih ingat waktu abang saya narkoba bertahun-tahun, bukannya tambah baik, tambah parah. Lalu dibawa ke pendeta, sampai di sekolah pendeta. Stop sih waktu itu narkobanya. Kenapa? Karena sekolah pendetanya dibiak. Karena dibiak tidak ada narkobanya. Saya masih ingat sekolah Alkitab dia di sebuah denominasi ya, namanya GPDI. Tahu GPDI? Gereja Pentakosta di Indonesia. Wah, itu belajarnya kencang saudara. Ya, kalau berdoa harus bahasa roh. Kalau perlu sampai nangis gitu ya. Sampai nangis. Bahkan zaman saya awal-awal lahir baru tuh ada seolah-olah kayak ada formula doa yang manjur. Formulanya ada suaranya saudara. Suaranya gini. Pernah gak saudara? Pernah gak gitu? Ya. Haleluya, Bapa, Engkau baik Tuhan. Gitu. Harus ada ya gitu tuh. Kayaknya mantap gitu ya. Saya coba cari tahu itu saudara. Kenapa orang Pentakosta doanya begitu? Sampai akhirnya ketemu ceritanya. Ternyata itu dimulai dari satu opa-opa, seorang gembala sidang di sebuah wilayah. Ternyata itu opa, kenapa dia doa? Karena dia betulin gigi palsunya saudara. Gitu loh. Karena gigi palsunya mau copot, dia betulin. Cuma ternyata itu jadi seperti doktrin buat jemaat. Oh, kalau mau doa manjur, gitu ya. Padahal semua cuma latah. Kadang-kadang jemaat cuma ikut-ikutan doang kan? Ya toh? Ada yang memang dia sarafnya sakit sarafnya. Jadi itu hamba Tuhan kalau habis lagi khotbah dia suka gini saudara sarafnya. Dia tanpa sadar dia lihat jemaat dengar khotbah udah mulai gini juga. Jemaat ikut-ikutan juga. Jadi transfer roh dari mimbar. Saya mau bilang sama saudara, saat itu abang saya juga begitu. Waduh, dia pelayanan kesana kemari dan sebagainya. Sampai akhirnya dia pelayanan ke Bali, ketemu lagi itu barang, pakai lagi, saudara. Pakai lagi. Tapi sekarang dia menjadi pecandu yang rohani. Kenapa saya bilang pecandu yang rohani? Karena kalau dia suntikan narkoba itu ke tangannya, dia sambil nyanyi sebab Tuhan itu baik. Saya juga bingung kenapa jadi nyanyi sebab Tuhan baik. Tapi sambil nyuntik saudara. Sambil nyuntik.
Satu ketika dia pulang ke rumah, mama saya udah stres, mama saya udah capek secara jiwa. Sampai dia berdoa, Tuhan, matiin aja lah anak saya. Sampai dia telepon polisi, tangkep aja di penjaranya nih Pak. Saking capeknya. Saya nggak pernah tanya di antara saudara apa ada yang pernah ngalamin hal ini, tapi saya mau katakan, ngurusin orang narkoba itu nggak gampang. Capek, semua barang habis dijual. Dia nggak tahu punya kekuatan dari mana ya, dia bisa angkat sofa yang besar sendirian dia jual. Alkitab pun dia jual, saudara. Jadi rumah kami dulu kosong, nggak ada perabotan karena semua dia jual. Saya masih ingat saya punya tabungan 400.000, habis tabungan saya. Saya ke bank itu, lalu tanya, kok bisa tabungan saya habis? Kan kamu ambil katanya. Dari mana ambilnya? Ini kamu tarik tunai, ini tanda tangan kamu. Lalu saya tanya siapa? Dia bilang ciri-cirinya kayak saya. Wah, saya bilang, abang saya memalsukan tanda tangan saya untuk debet, untuk tarik tunai. Waduh, pusing. Saat itu mama saya juga jiwanya lelah, capek ngadepin yang seperti itu, saudara. Kita bawa pergi, kasih, kirim untuk jadi apa? ABK kapal di Kalimantan. Dia bisa kabur loh, dia pulang. Tahu-tahu ada di depan pagar rumah. Wah, kok dibalik? Bawa ke pendeta. Didoain sama pendeta. Dia kayak kesetanan. Gitu-gitu. Pendetanya makin seru kan? Dalam nama Yesus, lepas ya. Pergi. Ya. Gitu kan? Kamu dari mana? Gitu kan? Kadang-kadang pendeta ngajakin ngomong setan kan, gitu kan? Kamu dari mana? Roh apa? Roh Majapahit, roh Sriwijaya, gitu kan? Kalau abang saya mah gitu. Terus habis itu didoain, keluar. Iya, keluar. Terus lemas dia. Gitu kan? Terus pendetanya, haleluya. Gitu ya. Terus dia bilang mama saya pendeta ini, ibu, ya anak ibu udah terlepas ya. Kasih minum ya. Begituan ya, saya pulang dulu ya, saya balik ya. Pas dia pendeta itu keluar, abang saya bilang sama mama saya, bagi duit dong mau beli obat. Maksudnya beli narkoba. Terus mama saya bilang, loh tadi kan setannya udah pergi. Abang saya bilang, enggak, gue pura-pura aja biar tuh pendeta cepat, katanya. Bayangin, dia udah sekolah pendeta, udah sekolah Alkitab, jatuh lagi. Akhirnya mama saya stres. Karena stresnya, jiwanya stres, kena penyakit kanker tulang. Waduh, selama kanker juga ikut kecewa sama Tuhan. Jadi kalau saya lagi doain, dia bilang, jangan doa, gak usah doa. Jadi apapun tantangan yang datang ke dia, dulu dia bisa kuat. Tapi lama-kelamaan, ternyata manusia ada titik di mana capek, lelah. Itu kayak Yesus tuh, dia pikul salib, jatuh. Tapi untung Yesus punya Roh Allah yang berkata, jalan lagi, belum beres, belum selesai, bangun lagi, jalan lagi, pikul salib. Itu Alkitab bilang ya, bahwa badannya itu habis dicambukkan. Saya nggak tahu berapa di antara saudara, mungkin kayak anak saya Mesiana dan Liliana, yang kalau jatuh dari sepeda kena aspal jalan, lalu luka-luka, dan kalau kena air dia langsung aduh sakit gitu. Nah ini Yesus, itu badannya luka semua, saudara. Saya nggak perlu gambarin atau mendramatisir bagaimana lukanya, tetapi menurut sejarah yang pernah saya pelajari, itu tulangnya kelihatan Yesus itu. Lukanya tuh sampai membuat tulangnya kelihatan. Alkitab katakan kita nggak bisa mengenal lagi rupanya karena udah nggak seperti manusia. Dan dia harus angkat itu kayu salib yang kasar, saudara, bukan yang halus, yang kasar. Dan beratnya itu kurang lebih hampir seberat dia, saudara. Kurang lebih ya beratnya Yesus tuh 70 sampai 75 kg lah. Ya, Yesus tuh nggak obesitas, saudara. Karena Yesus anak tukang kayu dan dia juga mengerjakan pekerjaan itu. Ya, bayangin tukang kayu kan six pack semua, saudara ya. Nah, badannya kekar. Dan dia harus hancur badannya, angkat itu kayu, saudara. Perih loh, saudara. Perih loh itu. Terus kan itu dia pakai mahkota duri kan? Ya, kita mau ngomong duri berapa sih duri gitu. Ini bukan, ini mau durinya tuh paku yang dibikin jadi mahkota, saudara. Karena menurut sejarah yang saya baca, artikel yang saya baca, pakunya itu tembus otaknya, saudara. Karena panjang kan. Jadi udah stres itu tuh. Tetapi apa yang membuat tubuh dan jiwanya
terus jalan sampai Bukit Golgota karena ada roh Tuhan di dalamnya. Kalau saya melihat mama saya sama juga, berat. Abang saya juga begitu. Akhirnya diungsiin ke Papua. Diungsiin ke Papua, kerja di bengkel motor. Mabuknya ganti dari narkoba jadi cap tikus. Pokoknya mama saya udah terserah lah mau gimana lah. Sampai dia udah lelah untuk berdoa, lelah untuk berharap. Jadi kalau saya setel lagu-lagu rohani, dia udah gak mau dengar. Matiin katanya. Berisik tuh, matiin. Sampai satu ketika nggak tahu gimana dia bilang begini sama saya. Dia panggil saya Ucok kan. Cok, sini. Sambil tengkurap, karena kan dia kanker tulang sempat besar di punggungnya itu sebesar bola voli. Lalu benjolannya itu, bengkaknya itu pecah. Jadi kayak ada kawah gunung, lobang besar. Jadi dia cuma tengkurap 1 tahun 4 bulan. Dan itu waktu keluar nananya baunya luar biasa. Nah itu kita rawat ya. Jadi saya yang cebokin, kan udah pakai pispot kan untuk buang air besar dan sebagainya. Saya masih ingat dia panggil saya, dia bilang, lagu rohani tolong setelin lagu rohani. Saya setelin. Terus dia bilang sama saya, ada perjamuan kudus, mau dong perjamuan kudus. Saya yakin sudah, karena ada roh Tuhan yang ingetin di dalamnya. Dan saya juga percaya, ada kalanya saudara lelah, ada kalanya saudara capek. Tapi saya juga percaya sebagai gembala, ada roh Tuhan di dalam saudara yang ingetin saudara. Sabar, maju terus dalam Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan. Sama seperti apa yang Yesus tampilkan. Hanya ada satu pujian saya mau share sama saudara tentang salib Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jadi waktu saudara lihat salib Tuhan, saudara bisa lihat satu sosok di mana roh Allah ada di dalamnya, sehingga roh Allah itu menguatkan jiwa dan tubuhnya untuk sampai akhir, saudara. Dan di 4 hari sebelum mama saya meninggal, diajak saya terus untuk berdoa, untuk terus berdoa. Dan akhirnya dia berdoa buat abang saya. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi di Jayapura terhadap abang saya, karena saat itu untuk komunikasi kita hanya bisa pakai telepon. Dan tahu sendiri kalau telepon ke Jayapura saat itu mahal sekali. 4 hari sebelum mama saya meninggal, dia tiap malam minta saya berdoa. Dia mulai nyanyi lagu-lagu rohani, tapi dia bilang, mama mau ke surga aja, cuman mama pikirin adik kamu. Nah, dia titip pesan sama kakak saya dan waktu itu tunangannya, bahwa jaga adik-adik. Mama udah mau ke surga aja, mama gak mau sembuh. Tapi mama, dia merasa dia balik lagi kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan baik sama dia. Dia gak tahu abang saya udah seperti apa. Nggak taunya abang saya udah baik, udah gak mabok, udah gak pakai narkoba. Dan abang saya mau surprise mama saya. Jadi dari uang yang dia kumpul, dia mau kirim uang ke mama saya. Karena selama ini dia ngambilin uang mama saya, jualin perabotan, jualin emas-emas mama saya dan semuanya, sampai piring-piring, ya gelas-gelas. Dulu mama saya suka kumpulin piring-piring, gelas-gelas, keramik-keramik gitu ya, itu dijualin. Jadi dia, abang saya saat itu bilang dia udah kumpulin itu uang dan dia mau kirim pakai wesel. Zaman itu wesel, saudara, kirim uang.
19 Oktober 2002, mama saya hembuskan nafas terakhir. Dan wesel yang abang saya kirim itu tiba di Jakarta 19 Oktober 2002. Mama saya gak pernah tahu anaknya udah sembuh. Mama saya gak pernah tahu bahwa dia kirim uang buat mama saya. Tapi mama saya terus berdoa dan percaya bahwa satu hari kelak Tuhan jamah anaknya. Ada kalanya saudara gak lihat jawaban doa saudara, tapi bukan berarti Tuhan lupa doa saudara. Karena kalau dia sudah berjanji, dia pasti benar. Kenapa dia berkata sama saudara? Mungkin saudara menyerah sama diri saudara sendiri. Mungkin saudara menyerah sama keadaan. Mungkin saudara udah menyerah sama mimpi saudara. Tapi dia Tuhan yang gak pernah menyerah. Di dalam rohnya yang ada di dalam saudara, dia mau bilang, maju terus, kuat dalam Tuhan, terus melangkah. Mungkin saudara capek dengan bisnis yang saudara jalankan. Kalaupun saudara mau tutup bisnis ini, jangan menyerah. Mungkin ada bisnis lain yang Tuhan sediakan buat saudara. Mungkin saudara menyerah di karir saudara. Saya mau katakan sama saudara, terus maju dalam Tuhan. Mungkin saudara menyerah sama pernikahan saudara. Saudara merasa capek sama pernikahan saudara. Dan kalaupun saudara sudah berpisah dengan pasangan saudara, saya mau katakan bahwa jangan pernah menyerah untuk mencintai orang lain. Jangan saudara bilang semua laki-laki buaya. Jangan saudara menganggap semua orang sama saja. Saya mau katakan di luar sana Tuhan menyediakan yang terbaik buat saudara. Ada kalanya orang terlalu cepat lemah dan menyerah, padahal Alkitab katakan, lihatlah kepada dia yang tekun menanggung kehinaan, memikul salib. Demi apa? Demi mengajarkan saudara dan saya. Mari kita sampai garis akhir. Kalau saya sebagai pelari ada prinsip, I do not stop when I am tired. Saya nggak berhenti ketika saya lelah. I stop when I touch the finish line. Saya berhenti ketika saya capai garis akhir. Selama hidup saudara masih bernafas, selama jantung saudara masih berdetak, saudara belum selesai. Masih ada banyak kebaikan Tuhan yang saudara perlu nikmati. Masih ada banyak tugas-tugas yang Tuhan taruh di depan saudara. Jangan menyerah sekarang. Bilang kanan kirinya, jangan menyerah. Bilang kanan kirinya, sampai ketemu di garis akhir. Amin saudara. Jangan menyerah, karena ada Yesus serta dengan saudara. Ada Yesus serta dengan saudara. Ada Yesus serta dengan saudara. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Cepat atau lambat, mujizat pasti terjadi dalam hidup. 8 tahun penggembalaan GB Live, saya bersyukur saya bukan menjadi gembala yang menyerah. Ada berapa banyak saudara gembala akhirnya capek melayani, capek dengan keadaan ini, akhirnya memutuskan untuk menutup penggembalaan, menutup gereja. Saya mau katakan sama saudara, kenapa saya tidak berhenti? Karena ada Roh Allah yang menyertai kita, yang menguatkan, yang mendorong terus, yang memberi pengharapan. Dan saya bersyukur bahwa Roh itu juga ada di dalam saudara. Mari terus berjuang untuk pernikahanmu, amin. Terus berjuang buat anak-anakmu, terus berjuang saudara. Ada harinya Tuhan ganti kain kabung saudara, diganti sama tali-talian. 20 Februari kemarin adik saya menikah. Itu yang terakhir menikah dalam keluarga kami. Waktu sungkeman, adik saya bilang sama kakak dan kakak ipar saya, ya, adik saya bilang begini sambil nangis, dia nggak tahan,
bahwa hari ini bahwa kakaknya dan kakak iparnya sudah menuntaskan apa yang mereka janji di depan almarhum mama saya, bahwa akan jaga adik-adik. Jadi saya sudah menikah, abang saya sudah menikah, adik saya sudah menikah, dan keluarga yang dekat sama kami tahu bahwa 3 adik-adik dari kakak saya ini nikahnya semua besar-besaran, saudara. Ada satu keluarga, saya panggilnya Bapak Uda. Bapak Uda ini bilang sama saya, "Bah, kagum aku sama kalian. Masih kompaknya kalian. Gak ada orang tua kalian, tapi bisa hebat kalian sampai hari ini." Saya cuma bilang sama mereka, karena ada Tuhan bersama kalian. Sekalipun bapak mama gak ada Bapa segala roh, Bapa di surga, Bapa di surga. Dan yang paling mengharukan adalah waktu nantulang kami itu kasih ulos. Dan di situ merasa bahwa ada orang tua kami di tengah-tengah situ. Saya mau katakan sama saudara, nggak cuma saudara yang pernah dihina, kami juga pernah dihina. Sebagai manusia, apalagi yatim piatu, tentu pernah direndahkan, pernah merasa putus asa, bagaimana masa depan ke depan dan sebagainya. Tapi saya ingat saudara, Yesus juga sendirian naik ke kayu salib. Bahkan di atas kayu salib dia teriak, "Eli, Eli, lama sabachthani." Allah meninggalkan dia, bumi menolak dia, dia tergantung sendirian. Lalu dia teriak, "Sudah selesai." Sendirian dia jalan di sana. Untuk apa? Untuk dia bicara sama saudara. Untuk selama-lamanya saudara nggak sendirian. Ada Tuhan beserta dengan saudara. Kenapa ada roh di dalam saudara? Karena namanya dia Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita. Masing-masing kita hidup punya salibnya masing-masing. Amin saudara. Saya nggak tahu salib saudara apa. Mungkin salib saudara itu suami saudara, istri saudara mungkin, anak-anak saudara mungkin, karir saudara mungkin, dan sebagainya. Tapi jangan menyerah. Dia sudah terlebih dahulu kasih contoh buat kita. Rohnya lah yang menguatkan jiwa dan tubuh. Ada kalanya tubuh ini lelah, ada kalanya jiwa ini lelah. Tapi saya bersyukur rohnya menyegarkan jiwa kita, rohnya menyegarkan pikiran kita, rohnya berkata kepada kita, "Get up and walk again." Pergi dan maju terus dalam Tuhan. Mari kita berdiri. Karena siapkan perjamuan kudus saudara. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat salib-Mu. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat roti di tangan kananmu. Bapa, kami mau menerima perjamuan kudus ini mengingat bahwa kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Mari katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus, makanlah. Mari angkat anggur di tangan kananmu, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikanku pengampunan, berikanku penebusan atas segala dosa dan pelanggaran. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Karena salib-Mu Engkau yang
akan mati ketika kita masih berdosa. Buat saudara yang hari-hari ini mungkin saudara masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, saya mau katakan buat saudara yang hadir maupun yang menyaksikan secara online, bahwa Tuhan tidak menyerah sama kamu, bahwa Tuhan belum menyerah sama kamu, bahwa Tuhan mengasihi hidupmu. Buat saudara yang hadir di ibadah ini ataupun yang saudara menyaksikan secara online, bahkan ketika hidupmu hari ini masih berantakan, ketika hidupmu hari ini saudara mungkin masih belum berkenan di mata Tuhan, sore hari ini saya mau katakan Yesus mengasihimu. Yesus tidak menyerah dalam kehidupanmu. Yesus punya rencana yang besar dalam kehidupanmu. Oh, setiap saudara yang berpikir hari ini lelah, saudara yang berpikir hari-hari ini capek, mungkin saudara bingung, mungkin saudara galau, sore hari ini saya mau katakan Roh Allah ada di dalammu. Roh yang di dalammu lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Roh yang di dalammu berkata, tetap kuat, jadilah kuat di dalam Tuhan. Biar roh itu menyembuhkan jiwamu, roh itu menyegarkan tubuhmu, roh itu membuat kau bernyala-nyala lagi di hadapan Tuhan. Roh itu membuat saudara dan saya kuat.
firman yang Tuhan berikan buat setiap kami Bapa. Bahwa roh yang Tuhan tempatkan di dalam kami, bahwa Engkau Bapa segala roh yang menyegarkan jiwa dan tubuh kami, yang membuat kami juga tidak menyerah sampai kami berkata semuanya sudah selesai. Kami menggapai, kami memenuhi panggilan yang Tuhan tentukan buat setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengampuni orang-orang yang menghina kami, merendahkan kami, ataupun membuat jiwa ini lelah dan terluka. Karena kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kami, bahwa semua yang kami lalui ada penyertaan Tuhan di dalamnya, sehingga membuat kami menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih bijak, menjadi pribadi yang mengeluarkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Walaupun mungkin kami belum lihat, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau Allah yang menggenapi. Hamba berdoa buat umat-Mu yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara online. Pegang tangan kami Bapa. Ingatkan kami senantiasa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami. Kami pulang keluar dari ruangan ini dengan kekuatan yang baru, dengan roh yang menyala-nyala, dengan senyum yang lebar. Karena hati yang gembira adalah obat buat siapa. Obat buat hidup kami, obat buat rumah tangga kami, obat buat karir kami, obat buat bisnis kami, obat buat orang-orang di sekitar kami. Kami percaya roh ini bukan hanya berguna buat kami, tapi juga meradiasi sekitar kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pulang bawa hadirat Allah, kami pulang bersama Tuhan, dan angkat kedua belah tangan. Terimalah rahmat berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku, mulai sore hari ini sampai saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku masuk melewati pintu gerbang sorga. Dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita. Selamat menyambut hari Paskah. Darah-Mu Yesus sucikan